Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap fakta baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengurusan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Tak kurang dari 400 biro perjalanan, travel, haji diduga terlibat dalam sengkarut ini, menjadi alasan utama KPK belum terburu-buru menetapkan tersangka. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan kompleksitas kasus yang melibatkan ratusan pihak ini membuat penanganan membutuhkan waktu lebih. Penyidik perlu menelusuri secara cermat peran dan aliran dana dari masing-masing biro perjalanan. Itu kan hampir 400 travel yang membuat ini, penanganan kasus, juga agak lama. Orang menjadi tidak sabaran. Kenapa nggak cepat diumumkan tersangka? Kita harus betul-betul firm dan ini beda-beda. Masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya, ujar Asep dalam keterangannya, Jumat, 19 September 2025. Menurut Asep, para biro perjalanan haji ini diuntungkan karena mendapat kuota tambahan yang jauh lebih besar dari jatah yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Ia menjelaskan, jika mengacu pada aturan, kuota haji khusus yang tersedia hanya 1.600 yang kemudian dibagi ke 400 travel. Namun, dengan formula pembagian 50-50 antara haji reguler dan khusus pada kuota tambahan, porsi untuk haji khusus membengkak secara signifikan. Sedangkan dengan formula 50%-50%, ada 10.000, jadi ada penambahan 8.400 kuota. Ini kalau dikalikan misalkan sekian $1.000 Amerika ini akan menjadi besar nilainya, jelas Asep. Tunggu waktu umumkan tersangka. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa persiapan penetapan tersangka hampir rampung. Menurutnya, pengumuman hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang pertama, sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu secepatnya. Nanti kami akan hubungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 18 September 2025. Sebelumnya Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa persiapan penetapan tersangka hampir rampung. Menurutnya, pengumuman hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang pertama, sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu secepatnya. Nanti kami akan hubungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 18 September 2025. Budi menegaskan proses penyidikan berjalan progresif dan tanpa kendala berarti. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi kunci yang dianggap mengetahui seluk-beluk skandal ini. Di antara saksi yang telah diperiksa adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, mantan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, hingga pendakwa Khalid Basalamah. Selain itu, KPK juga telah menggali informasi dari berbagai asosiasi dan agen perjalanan haji umrah. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif, kata Budi. Duduk perkara kasus. Dugaan korupsi ini bermula ketika Indonesia mendapatkan 20.000 kuota haji tambahan. Alokasi kuota ini kemudian dibagi rata, 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal, menurut undang-undang, jatah kuota haji khusus seharusnya hanya 8 RI total kuota nasional. KPK menduga ada komunikasi antara Asosiasi Travel Haji dengan pihak Kementerian Agama, Kemenag, untuk memuluskan pembagian tersebut. Akibat perubahan alokasi ini, KPK menaksir kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga kini, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun KPK belum mengumumkan siapa saja yang akan bertanggung jawab secara hukum. Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Penyidik KPK kini terus fokus menelusuri aliran uang haram dari praktik korupsi ini. Asep meyakini ada sosok, juru simpan, yang bertugas menampung dana hasil korupsi sebelum didistribusikan ke pihak-pihak lain. Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa, karena kami yakin bahwa benar ada juru simpannya. Artinya, berkumpul di situ, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.